Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an dan menjelaskan kepada kita tentang petunjuk menuju kepada jalan yang benar. Dialah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia. Allah satu-satunya yang telah menciptakan kita tanpa bantuan, menegakkan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi seluas-luasnya bagi kita, dan kepadanya kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Maka kita memohon kepada Allah agar selama di dunia ini kita tetap bisa menjaga kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau dengan perbuatan-perbuatan dan juga perkataan-perkataan kita. Kita memohon agar Allah senantiasa mengingatkan kepada kita ketika kita berbicara, sesungguhnya kita bukan dilihat hanya sebagai seorang muslim, tapi kita dilihat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berkata-kata, jangan sampai Rasulullah itu dipermalukan gara-gara kata-kata kita. Kita memohon kepada Allah ketika kita berbuat, kita juga diingatkan senantiasa bahwasanya perbuatan kita akan senantiasa dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai ketika kita berbuat maka Rasulullah malu karena perbuatan kita itu jauh daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja kita berdoa sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, pada hari Senin dalam kajian ilmu, dalam sebuah majelis di mana nama Allah disebut, di mana kita sama-sama menginginkan balasan ketaatan yang terbaik, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita masih berada dalam kajian To Be a Better Family. Dan ketika kita belajar tentang To Be a Better Family, ada beberapa poin yang senantiasa saya ulang-ulang. Kenapa? Karena diulang-ulang pun belum menjamin orang itu faham. Betul kan ya? Maka ada beberapa poin yang kita ulang-ulang. Dari awal saya senantiasa menyampaikan bahwasanya tujuan kajian itu adalah untuk berubah. Kalau seandainya orang itu tidak berubah, maka sebenarnya nggak ada guna Islam bagi dia. Saya senantiasa menyampaikan kalau andaikan Islam itu dipeluk oleh seseorang, maka pasti Islam itu akan mengubah cara hidupnya. Apa itu cara hidup? Cara hidup itu simpelnya, sederhananya cuma dua. Pertama cara dia untuk berbicara, kedua adalah cara dia untuk berbuat. Itu aja. Maka itu simpelnya ya, kalau detailnya ya banyak. Tapi simpelnya kalau ada orang sudah berubah cara bicaranya, ada orang sudah berubah perbuatannya, pasti berubah pula itu tanda bahwa sudah berubah pula agamanya. Tapi kalau seandainya ada orang yang ucapannya sebelum dia Islam, sesudah dia Islam sama, perbuatannya sebelum dia Islam, sesudah dia Islam sama, maka pertanyaannya agama yang berubah itu ada atau tidak? Kayaknya tidak. Misal, sebelum dia masuk Islam, dia ngomongnya kasar, dia nggak pernah jaga omongan, dia gibah ke orang lain, dia suka ngomongin orang lain, mudah banget kata-kata yang buruk keluar daripada lisannya. Sebelum dia masuk Islam, dia minum khamar. Sebelum dia masuk Islam, pergi ke restoran nggak nanya halal dan haram, makan babi biasa aja ya karena belum Islam. Setelah dia Islam, ternyata lisannya masih kasar, lisannya masih suka menyakiti orang, masih suka bohong, masih suka gibah, masih kemudian rutin juga minum khamar, masih juga rutin makan makanan yang haram. Pertanyaannya efek agamanya apa kan gitu. Nah maka perubahan itu adalah tujuan orang-orang yang ngaji. Maka kalau kita pergi ke dalam pengkajian atau pergi di dalam kelas-kelas kajian Islam kayak gini, lalu kita nggak berubah, berarti ada beberapa problem. Mungkin ustadznya kurang cocok menjelaskan sehingga apa yang ustadznya omong itu nggak ada yang masuk ke dalam kepala kita. Itu kan ya, bisa jadi kalau nggak berubah. Bisa jadi juga materi yang diberikan ustadznya mungkin tidak cocok sama kita. Karena kalau misalnya ada orang yang pergi ke kelas 6 SD dikasih materi misalnya S3, ya jelas nggak cocok.
maka dia pulang nggak ada yang berubah dalam hidup dia. Mungkin juga kitanya yang agak-agak lemot, kan gitu. Mungkin. Kalau andaikan kitanya agak-agak lemot, jangan berhenti ngaji, tetap mengkaji. Kalau andaikan materi yang kita dapat itu seolah-olah masih terlalu berat bagi kita, maka cari pengajian yang lain yang materinya cocok dengan kelas kita, cocok dengan level kita. Kalau seandainya misalnya ustadznya yang gak bisa ngajar, gak apa-apa, cari ustadz yang lain yang bisa ngajar. Intinya adalah bisa memberikan sebuah perubahan. Karena inti daripada ngaji itu adalah berubah. Kalau nggak berubah ya kita tuh nggak diakui Islamnya. Makanya para sahabat itu diakui keislaman mereka karena para sahabat itu berubah. Ada yang kasar, ada yang keras, ada yang menyembah berhala. Setelah dia masuk Islam, dia nggak mau nyembah berhala walaupun dipukulin, walaupun kemudian dia dihina, walaupun dia dicerca, ataupun walaupun dia disakiti. Ada yang setelah masuk Islam dia berubah jadi seorang yang sangat lembut, seorang yang sangat perhatian, padahal dulunya adalah orang yang keras. Sebagaimana ketika di sebelum Islam ada orang yang dia itu benci, nggak suka sama orang tuanya, tapi setelah dia masuk Islam dia jadi sayang dengan orang tuanya. Islam itu adalah perubahan, dan perubahan terbaik itu ada di mana? Perubahan terbaik dan perubahan yang paling mudah itu ada di keluarga. Itulah kenapa kita bahas tentang to be a better family. Kenapa? Karena kalau andaikan kita kalah dalam pertempuran-pertempuran, maka keluarga itu adalah benteng pertempuran yang terakhir. Andaikan keluarga aja jebol, maka agak sulit kita untuk bisa menang dalam pertempuran antara hak dan batil. Karena keluarga ini adalah semacam kayak benteng yang terkecil. Kenapa bukan individu benteng yang terkecil? Karena laki-laki doang itu nggak bisa bentuk peradaban. Untuk bisa membentuk peradaban kita harus punya laki-laki dan wanita. Wanita doang juga itu tidak bisa untuk punya bisa bentuk peradaban. Dia harus ada laki-laki. Maka saya pernah nyampein di dalam kajian kita juga, dunia ini kalau mau disederhanakan itu cuma urusan laki-laki sama wanita. Itu aja. Kalau laki-laki dan wanita bisa berinteraksi dengan baik, maka muncul peradaban yang baik. Tapi kalau perempuan dan laki-laki tidak bisa berinteraksi dengan baik, maka hancur juga peradabannya. Maka masih ingat ibu-ibu sekalian, ngapain orang-orang Yahudi, orang-orang munafik yang gak suka dengan Islam? Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kerjaan mereka adalah merusak laki-laki supaya gak kayak laki-laki, dan merusak perempuan supaya nggak kayak perempuan. Bayangin kalau laki-lakinya nggak kayak laki-laki, perempuannya nggak kayak perempuan, hancur nggak tuh? Jangankan laki-laki nggak kayak laki-laki, perempuan nggak kayak perempuan. Laki-laki nggak kayak laki-laki, perempuannya normal, itu aja stres kita. Laki-laki harusnya keluar, ini mendem aja di rumah, pelihara burung, kan gitu kan ya. Lalu kemudian main layang-layang dan segala macam. Gedek nggak ngelihat seorang laki-laki kayak gitu? Gedek. Karena kenapa? Laki-laki nggak jadi laki-laki. Laki-laki itu harusnya keluar, cari nafkah, cari gimana caranya untuk bisa provide, support kepada keluarganya, kan gitu. Atau misalnya laki-lakinya normal, perempuannya nggak kayak perempuan. Laki-lakinya normal, lalu perempuannya nggak mau punya anak. Padahal perempuan itu yang punya rahim. Paham gak sih maksudnya? Perempuan tapi marah-marah terus. Itu perempuan memang ya. Oke, perempuan tapi misalnya dia tidak mau ngerjain kerjaan rumah misalnya, atau tidak mau melayani suaminya misalnya. Lah itu gimana ceritanya? Berarti kan perempuan gak jadi perempuan. Nah kalau apalagi perempuan gak jadi perempuan, laki-laki gak jadi laki-laki. Ini problematika rumah tangga sesederhana itu. Walaupun dalam kenyataannya kasusnya banyak. Tapi semua kasus di dalam rumah tangga, yakinlah itu karena laki-laki gak jadi laki-laki, perempuan gak jadi perempuan. Pertanyaannya, kenapa laki-laki bisa gak jadi laki-laki, perempuan bisa gak jadi perempuan? Banyak sebabnya. Kita juga sudah bahas, ada dari luar, ada dari dalam. Gitu kan ya, dari dalam kemampuan agama, kemampuan mengkontrol emosi, bahkan sampai dengan kemampuan finansial. Itu kadang-kadang gak menjadikan laki-laki sebagai laki-laki. Dia gak tahu secara teoritis menjadi laki-laki itu kayak apa.
Dari luar misalnya godaan-godaan, ada pemikiran-pemikiran salah yang muncul di antara kaum muslimin. Misal contoh, apa gambaran laki-laki keren zaman sekarang? Laki-laki keren zaman sekarang adalah laki-laki yang bisa make up, laki-laki yang glowing, laki-laki yang bisa dance, laki-laki yang kemudian cakep. Pertanyaan saya, ada nggak itu semua menguntungkan ibu-ibu ketika di rumah tangga? Menguntungkannya bagi cewek yang lain di luar, jelas ya, tapi bagi ibu jelas tidak. Karena ibu saya yakin ketika sudah jadi seorang istri atau jadi seorang ibu mengharapkan laki-laki yang glowing atau yang bisa naik atap, benerin atap ketika bocor. Benerin atap ketika bocor itu lebih penting daripada glowing, kan gitu kan ya. Nah mendingan kalau dia punya duit bisa manggil tukang. Lah ini kalau sudah kemudian gak punya duit, gak bisa naik atap lagi, nah itu kan masalah. Kenapa? Karena laki-laki tidak jadi laki-laki karena muncul pemikiran-pemikiran kayak gini. Apalagi misalnya pemikiran-pemikiran child free, bahwa wanita itu punya wanita sendiri. Orang-orang di luar sana bilang selama ini wanita direndahkan, dan dalam ikatan apa wanita paling direndahkan? Dalam ikatan pernikahan misalnya. Kemarin sudah saya pernah sampaikan ya, bahwa orang-orang di luar sana menganggap pernikahan itu seperti pelacuran formal. Jadi bagi mereka itu perempuan dieksploitasi, perempuan dirugikan di dalam ikatan pernikahan. Maka muncul orang-orang yang gak mau nikah. Itu adalah dari luar. Apalagi dari luar. Kemarin yang dibahas oleh Bu Eli, bahwasanya laki-laki itu tumbuh, dia gak punya seperti apa teladan ayah. Sehingga ketika dia menikah, dia gak tahu harus gimana. Karena dia gak pernah ngelihat jadi ayah itu seperti apa. Sudahlah gak punya teladan, gak belajar agama, cocok. Maka dia pikir nikah cuma sekedar nikah. Dia pikir nikah cuma untuk memuaskan keperluan biologis dan keperluan status di media sosial, kan gitu. Makanya itu dia nikah, dia nggak siap apapun untuk menjadi seorang ayah atau menjadi seorang suami. Sama seperti seorang istri, bayangannya tentang ibu mungkin nggak ada, walaupun nggak separah dengan laki-laki. Nah ini soalan better family. Berarti menjadi keluarga yang lebih baik adalah tentang memperbaiki hubungan antara laki-laki dan wanita. Seperti apa memperbaiki hubungan laki dan wanita? Laki-lakinya diajak untuk lebih menjadi laki-laki dan perempuannya diajak untuk menjadi lebih perempuan. Maka itu kuncinya di dalam surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki itu adalah seorang qawwam bagi perempuan. Pertama, perhatikan, ar-rijal artinya laki-laki, rijal itu laki-laki. Asal kata rojulun, rijal artinya adalah banyak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi nisa. Nisa artinya perempuan atau istri? Bisa perempuan, bisa istri. Artinya apa? Yang Allah pakai di dalam Al-Quran adalah kata umum, yaitu adalah nisa. Sesungguhnya laki-laki adalah qawwam bagi perempuan-perempuannya. Kira-kira seperti itu. Termasuk perempuan-perempuannya adalah azwajihim. Termasuk perempuan-perempuannya adalah istri-istri mereka. Jelas sampai di sini ya? Berarti konsep di dalam Islam, laki-laki ini adalah qawwam bagi perempuan. Oke, sekarang kita mau lihat dulu. Qawwam ini apa sih sebenarnya? Ada yang masih ingat tentang qawwam? Ada yang masih ingat tentang qawwam? Tiang, bagus. Qawwam adalah tiang, itu adalah arti pertama. Apalagi arti qawwam? Qawwam artinya adalah pemimpin. Qawwam artinya supporter atau pendukung. Qawwam artinya yang membuat tegak. Qawwam artinya yang melindungi. Qawwam artinya istiqomah dan konsisten. Senantiasa berdiri, senantiasa provide, senantiasa ada, senantiasa kapanpun ketika diperlukan dia di situ. Itu artinya qawwam. Contoh misalnya, Allah itu Hayyul Qayyum, betul ya? Hayyul Qayyum itu artinya adalah yang maha hidup dan maha ada, maha berdiri. Qayyum dengan qawwam itu sama. Asal katanya qoma, artinya berdiri. Gitu kan ya. Nah maka kalau seandainya kita lihat laki-laki, laki-laki itu dikatakan di dalam Al-Quran adalah qawwam bagi perempuan-perempuan. Di sini ada konsep
konsepnya apa? Selain qawam yang tadi dibahas, ada qawam yang banyak diartikan orang Indonesia. Artinya pemimpin. Untuk summarize semua itu, untuk kemudian merangkum semua tadi, tiang, konsisten, pelindung, penyedia, yang memberikan kekuatan, konsisten, dan seterusnya. Maka orang-orang Indonesia mengartikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, artinya adalah laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Contoh, kalau misalnya cewek-cewek ngelihat cowok soleh, yang masih jomblo nih cewek-cewek, doanya apa? Semoga aku masih dapat imam yang kayak gini, betul kan ya? Atau kalau dia agak bandel dikit dia bilang mau dong diimamin, kan gitu kan ya? Konsepnya itu laki-laki imam, perempuannya makmum. Itu maksudnya pemimpin. Pemimpin artinya adalah as-sultan yang menguasai. Kenapa perlu saya bahas? Karena ini berkaitan dengan beberapa video yang lagi viral. Biasa. Kan video kan suka viral. Video viral, Felix Yao mengatakan istri berdosa yang menanggung suaminya. Lalu kemudian orang bilang enggak gitu. Terus diadu dengan beberapa ustadz-ustadz yang lain kan gitu kan ya. Enggak gitu, enggak ada yang menanggung. Oke, saya jelasin. Sebenarnya enggak ada yang salah sih, saya jelasin. Makanya kan kita jelasin dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah seperti imam, seperti penguasa. Dan yang namanya imam itu kewajiban dan haknya berbeda nggak dengan makmum? Apa bedanya? Apa bedanya? Namanya pemimpin dia di depan, namanya pemimpin dia nyontoin, namanya pemimpin dia harus lebih tahu tentang apa yang dilakukan. Benar nggak? Makanya ketika kita bicara tentang imam sholat itu minimal harus lebih daripada makmumnya. Karena kalau imam sholat itu nggak lebih daripada makmumnya, itu nanti agak sulit ceritanya. Karena kalau ada apa-apa dia nggak tahu, dia lupa berapa rokat, dia nggak tahu harus gimana. Pertanyaannya, ada nggak kita pernah dengar hadis bahwasanya siapa yang sholat taraweh bersama imam sampai dengan selesai maka dicatat baginya seperti sholat semalaman. Kenapa harus sama imam? Karena imam ini punya hak yang spesial. Imam ini punya sesuatu yang spesial. Seperti suami bagi istrinya juga punya hak yang spesial. Tapi selain punya hak yang spesial, di dalam Islam kita juga diajarkan dalam setiap hak yang lebih besar terkandung kewajiban yang lebih besar dan pertanggungjawaban yang lebih besar. Sampai di sini paham? Oke, coba saya ulangi ya. Bersama dengan hak yang Allah kasih lebih besar, Allah akan kasih kewajiban lebih besar, dan Allah akan minta pertanggungjawaban lebih besar. Kalau dia bagus dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai imam, maka dia dapat pahala lebih besar karena pertanggungjawabannya lebih besar. Kalau andaikan dia tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya, maka dia dapat dosa lebih besar. Sampai sini adil? Adil nggak? Contoh ya, saya seorang pekerja, tugas saya punya tanggungan 5 karyawan, maka saya digaji 5 juta. Sedangkan ada teman saya, dia punya tanggung jawab 10 karyawan, harusnya dia digaji berapa? Lebih tinggi atau lebih rendah daripada saya? Lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena tanggungannya lebih banyak. Fair? Adil? Adil. Kalau andaikan saya tidak bisa ngatur 5 karyawan dengan teman saya tadi yang nggak bisa ngatur 5 karyawan, kira-kira mana yang dipecat duluan? Saya atau dia? Tentu dia yang dipecat duluan karena tanggung jawabnya lebih besar. Pasti kalau dia buat kesalahan hasilnya lebih ngeri. Bisa dipahami ya? Nah, maka tanggung jawab di dalam Islam itu memang ada kenyataannya. Contoh, lihat ya. Kalau ada orang melihat satu kemungkaran dan dia bisa ubah kemungkaran itu, maka dia dapat pahala daripada mengubah kemungkaran itu. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat satu kemungkaran maka ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya.
Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau dia tidak mampu maka ingkari dengan hatinya. Fadzalika adaful iman, dan itulah iman yang paling rendah. Berarti ini juga perbedaan tanggung jawab. Contoh, saya kasih contoh lagi tentang perbedaan tanggung jawab. Kalau Anda lihat maling, ini saya sudah ngasih contoh berkali-kali. Kalau Anda lihat maling, ibu-ibu lihat maling, apa yang harus ibu-ibu lakukan? Teriak. Selain teriak, minta tolong, telepon polisi, telepon Pak RT atau segala macam. Tapi saya tidak menyarankan ibu-ibu untuk datang mukulin malingnya. Jelas sampai di sini? Kecuali kalau ibu-ibu karate ban hitam. Mungkin ibu-ibu bisa, atau ibu-ibu bawa senjata yang lebih bagus, itu boleh. Tapi saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena ibu-ibu tidak terlatih untuk itu. Paham ya? Berarti kalau ibu-ibu lihat maling, ibu-ibu nelpon Pak RT, ada yang nyalain nggak? Nggak ada. Nggak ada yang bilang begini kan, kenapa lu nggak langsung ke sana aja mukulin malingnya, nangkap malingnya? Nggak ada yang bilang begitu kan ya? Nggak ada. Andaikan ada polisi ngelihat maling, terus dia nelpon polisi, kira-kira diomongin orang nggak? Kenapa diomongin orang? Lu kan polisi. Kenapa harus kemudian nelpon polisi lain? Kamu kan memang terlatih untuk itu, gitu kan ya, menegakkan keamanan dan menegakkan keadilan. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti tanggung jawab itu bervariasi tergantung keadaannya, tergantung wewenang dan tergantung kekuasaan kita. Oke, sekarang kita masuk kepada suami istri. Tapi sebelum kita masuk pada suami istri, saya mau nanya dulu. Kalau anak nggak sholat, itu dosa siapa? Dosa siapa? Anak sudah balik nggak sholat, dosa siapa? Jelas sampai di sini ya. Artinya gini, di dalam Islam, Islam itu memberikan bahwa anak adalah tanggungan orang tuanya. Begitu anak sudah balik, dia tidak sholat, maka anak itu dapat dosa dan orang tuanya dapat dosa karena tidak ngajarin anaknya. Paham sampai di sini? Tapi berkali-kali saya sampaikan dalam kajian-kajian dan dalam tanya jawab, kalau ibu bapak sudah ngajarin anaknya, benar-benar ngasih tahu, jangan ikut-ikut bapak. Bapak dulu tuh bodoh, ketika bapak masih muda bapak nggak sholat. Sedangkan bapak baru tahu kajian zaman sekarang ternyata sholat itu wajib. Jangan ikutin ibu. Kata kamu, ibu zaman dulu juga nggak kerudungan nih fotonya. Kenapa ibu boleh, saya nggak boleh? Jangan ikutin ibu. Ibu dulu tuh bodoh, nggak ngerti tentang agama. Sekarang ketika ibu ngaji, ibu baru tahu. Jangan ikutin. Masa anak itu ikut keburukan bapak ibunya? Sudah dinasihatin untuk sholat, untuk nutup aurat. Sudah benar-benar dinasihatin dan yang bersangkutan tidak mau sholat, tidak mau kerudungan. Dosa atau enggak bapak ibunya? Enggak. Sampai di sini paham ya? Berarti konsep menanggung dosa yang dimaksud di dalam Islam adalah konsep ketika kita punya kewajiban, kewajibannya tidak ditunaikan, maka itu hukumnya adalah ikut dosa, menanggung, bukan transfer dosa. Kalau transfer kira-kira begini, contoh ya. Kita punya anak, lantas kita nggak pernah ngajarin dia untuk pakai kerudung misalnya. Lalu kemudian ketika dia sudah balik dia nggak pakai kerudung, dosanya ditransfer ke bapaknya, bukan ditransfer. Dia dosa, dia tetap dosa, tapi bapaknya juga dosa. Dosa bapaknya apa? Dosa bapaknya bukan tidak berkerudung. Paham? Tapi dosa bapaknya adalah tidak ngajarin anaknya. Bisa paham sampai di sini? Karena kewajibannya dilalaikan. Oke, itu kalau punya anak perempuan. Anak perempuan tanggung jawab siapa? Bapaknya. Maka ketika dinikahkan ada namanya apa? Ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Serah terima. Itu ijab. Yang diserahkan siapa? Apa cuma anaknya yang diserahkan? Tanggung jawabnya diserahkan alias kewajiban dan haknya diserahkan kepadanya. Ngerti konsep ijab kabul sekarang? Saya nikahkan, saya serahkan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tunai. Dijawab, saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin tertera tunai. Oke, selesai ijab kabul, maka saat itu pula pindah seluruh hak dan kewajibannya. Kenapa? Karena bapaknya sudah milih mantunya
Untuk apa bapaknya itu yang disuruh milih mantu, makanya dia yang salaman, memastikan bahwa mantunya bisa melaksanakan hak dan kewajiban yang selama ini dia pegang. Paham sampai di sini? Maka di saat itu ketika istrinya bermaksiat, mau dia terang-terangan, mau dia nggak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, karena tidak diajarin oleh suaminya, maka suaminya ikut dosa. Paham sampai di sini? Fair nggak kira-kira? Kenapa suaminya dosa? Bukan karena maksiat tadi, tapi karena dia tidak ngajarin. Karena kewajiban dia adalah ngajarin istrinya. Bisa difahami? Maka saya selalu ngambil contoh. Misal, ada orang yang nikah, istrinya tidak sholat. Dia nggak tahu tuh istrinya nggak sholat, tapi memang dia tuh nggak pernah ngajarin. Jangankan ngajarin, dimonitor aja di rumah juga tidak, gitu kan ya. Contoh misalnya, dia nggak pernah nanya pada istrinya, kamu nggak pernah sholat sunnah, kamu nggak sholat duha, kamu nggak baca Quran, atau misalnya mengadakan pendidikan di rumah. Ayo kita coba belajar yuk tentang keutamaan Al-Quran, gitu kan ya. Yuk kita lihat video ini, Ustadz ini lagi bahas tentang pentingnya kita untuk bersedekah dan segala macam. Kalau dia tidak melakukan itu, maka apapun yang dilakukan oleh istrinya, mau dia tahu, mau dia nggak tahu, dia sudah melalaikan kewajiban mendidik istrinya. Paham sampai di sini? Tapi kalau dia sudah mendidik istrinya, sudah ngasih tahu, tapi istrinya dablek, maka dia dapat dosa atau tidak? Ya enggak. Ini sudah penjelasan kita udah dari dulu. Artinya dosa istri tidak ditanggung semua oleh suaminya. Itu udah kita jelasin dari dulu. Cuma netizen Indonesia kebiasaannya 3. Pertama, kalau nonton sepotong-sepotong, itu kan ya. Terus dipotong disebarin, bagus, gitu kan. Itu nonton sepotong-potong netizen Indonesia. Felix Xiao mengatakan semua dosa istri ditanggung oleh suami. Wah enak aja, berarti suaminya ini dong nggak bagus dong segala macam. Saya nggak pernah bilang gitu, gitu kan? Yang saya jelasin dari dulu ya seperti yang tadi saya jelasin. Cuma netizen Indonesia pertama suka motong-motong. Yang kedua netizen Indonesia, kalaupun kita ada salah, netizen Indonesia itu suka highlight garis bawah yang salah doang. Contoh ya, kita punya 10 yang benar, 1 yang salah. Nah 1 itu yang diingat sama orang. Gitu kan ya, itu netizen Indonesia. Yang ketiga, netizen Indonesia lebih pintar daripada guru-gurunya. Betul begitu? Aku nggak suka kalau ustadz tuh bahas politik, itu pasti ustadz yang salah. Karena ustadz yang benar tuh nggak bahas politik. Berapa kali kita dengar kayak gitu ketika pemilu, gitu kan ya? Ketika ustadz bahas politik langsung bilang ini ustadz nggak benar. Pertanyaan saya, dia belajar agamanya kapan? Dia belajar agamanya kapan? Kok dia bisa nilai mana ustadz yang benar dan mana ustadz yang salah? Ustadz ini tidak pernah ngomong dalil, dia pasti adalah ustadz yang salah. Siapa ngomong kan gitu kan ya? Ini ustadznya misalnya kayak gini, dia nggak bagus. Orang menentukan sendiri yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Nah, padahal kemudian kalau kita bicara tentang rumah tangga, mengetahui konsep tentang qawwam ini penting banget. Karena gini Bapak Ibu sekalian, karena gini ceritanya. Nih sekarang saya mau nanya Bapak Ibu sekalian. Dunia ini seperti saya sudah jelasin dari dulu, itu ditentukan oleh siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Makanya saya hadir di sini bina ibu-ibu sekalian karena saya yakin 100% chance saya, kesempatan saya untuk bisa benahi Indonesia ini dari ibu-ibu yang baik. Bisa difahami ya? Kalau saya punya ibu-ibu yang baik, kalau Islam punya ibu-ibu yang baik, insya Allah itu investasi yang paling bagus untuk masa depan. Saya yakin banget karena saya selalu bilang ummah itu dari kata ummi artinya ibu, ummah itu artinya adalah sesuatu yang dibentuk dari ibu. Ummah artinya kalau saya pengen umatnya baik, maka umminya juga harus baik. Bisa dipahami ya? Hanya saja masalahnya adalah Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ternyata baiknya ibu-ibu ini tergantung banget dengan baiknya bapak-bapak. Masalahnya seperti yang ibu-ibu lihat pada saat ini, bapak-bapaknya cuma berapa biji. Paham gak sih maksudnya? Nah maka chance kita untuk memperbaiki ini lebih mudah dari ibu. Karena kenapa? Karena sekarang zamannya perempuan. Kenapa ibu-ibu tuh pengaruh di zaman sekarang? Karena ibu-ibu tuh berisik. Bisa dipahami ya? Berisik itu gak salah loh. Paham gak sih maksudnya? Berisik itu gak salah loh. Coba lihat ya. Itu aktivis-aktivis pro Palestina zaman sekarang. Nih coba lihat ya. Itu banyakan laki-laki atau perempuan? Semua perempuan. Karena perempuan itu berisik.
dia seneng ngomong. Maka di zaman sekarang seneng ngomong tuh penting, karena seneng ngomong itu akan rame di media sosial. Ketika di media sosial rame, orang-orang akan tahu. Maka di mana-mana kalau ibu-ibunya sudah baik, itu ada chance bapak-bapaknya jadi ikutan baik. Dan ketika kita bisa benahin bapak-bapak, kita punya ibu dan bapak yang baik alias keluarga yang baik. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini perlu dipahami. Kenapa? Karena bapak-bapak sekalian, mau seperti apa warna rumah tangga itu bapak-bapak yang menentukan. Itu bapak-bapak yang menentukan. Makanya bapak-bapak itu dikasih kerjaan lebih banyak dan tanggungan lebih banyak. Dan karena itulah kalau nanti berhasil, maka pahalanya juga lebih banyak. Tapi kalau nggak berhasil, dosanya juga lebih banyak. Itu yang kita maksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya dari ayat itu Allah pengen ngasih tahu pada semua bapak-bapak. Seperti yang saya sering ulang-ulangi. Kalau ada di rumah tangga masalah, nggak usah nanya, pasti bapaknya yang salah. Bisa difahami ya? Karena bapaknya adalah qawwam. Kecuali kalau di dalam Al-Quran disebutkan an-nisa'u qawwam, itu beda. Tapi kan tidak disebutkan begitu. Yang disebutkan qawwam adalah laki-laki. Ibaratnya gini, kalau ada misalnya orang naik mobilnya ugal-ugalan, yang disalahin pertama kali siapa? Ya sopirnya, dia yang megang setirnya. Laki-laki itu adalah qawwam, dia yang pegang setir. Itu maksudnya. Artinya kalau ada masalah di rumah tangga, saya nggak usah nanya siapa-siapa. Yang pertama kali disalahkan pasti suaminya. Tapi suami juga nggak mungkin salah sendiri. Berarti ada salah juga siapa? Salah istrinya. Tapi kenapa bisa salah istrinya? Karena suami tidak bisa mendidik. Di situ yang saya sampaikan, bahwasanya suami itu dikasih mati. Oke. Suami itu dikasih segala macam tools atau alat-alat yang bisa untuk mendidik wanita. Benar nggak? Coba lihat ya. Nih, andaikan ada tukang kayu, dia disuruh buat meja, sementara dia nggak punya gergaji, dia bisa alasan nggak bahwa dia nggak bisa buat meja? Bisa. Saya nggak ada gergaji nih. Kalau gergajinya ada, saya pasti bisa buat meja. Gergajinya sudah ada, pakunya nggak ada, dia bisa alasan nggak? Bisa. Saya kalau ada paku, saya pasti bisa lebih bagus nih buat mejanya. Atau misalnya kemudian dia masih ada kekurangan alat, dia pasti banyak alasan. Pertanyaan saya, kalau tukang ini sudah kita lengkapi semua alatnya, lalu kita minta dia untuk buat meja, dia punya alasan nggak? Laki-laki diberikan semua alat untuk didik wanita, yang bahkan tidak diberikan kepada bapaknya wanita. Lihat ya, saya punya anak perempuan dan istri saya selalu bilang, Abi itu gak pernah marah sama anak perempuannya. Sekali-sekali tegas lah sama anak perempuannya. Saya punya tools itu. Saya bisa marah. Tapi sebagai seorang bapak, saya cuma bisa apa? Marah tapi masih baik-baik saja. Maksudnya marah tapi masih dalam kontrol. Saya cuma bisa untuk ngobrol ke dia. Saya boleh pukul dia kalau perlu. Tapi saya bisa menceraikan dia gak? Saya bisa menceraikan anak? Gak bisa. Yang bisa menceraikan siapa? Suami. Berarti alatnya bapak sama alatnya suami lebih banyak alat mana? Jangan salah loh, cerai itu alat pendidikan. Alat pendidikan ada banyak. Cara laki-laki mendidik perempuan ada banyak. Bisa jadi dengan nasihat, bisa jadi dengan didiemin, nggak ngomong, bisa jadi dengan dipisahkan ranjang, bisa jadi dengan dipukul, bisa jadi dengan diceraikan. Itu semua dalam metode pendidikan kepada seorang istri. Artinya adalah apa? Ketika jadi seorang bapak, saya cuma bisa mendidik anak saya sampai pada satu level. Tapi ketika kemudian sudah jadi seorang istri, maka suami mendidik itu diberikan semua alatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau masih nggak bisa, itulah kemudian laki-laki yang dimintai pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun juga perempuan itu punya kelebihan dalam satu titik. Tapi laki-laki punya kelebihan dalam hal mengarahkan. Maka ayat berikutnya berbunyi, bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din. Atas apa yang dilebihkan oleh kaum laki-laki terhadap kaum perempuan oleh Allah. Apa kelebihannya? Ulama-ulama membahas kelebihannya, kelebihan logika, kelebihan akal. Karena itulah pemimpin itu harus lebih akal dan logikanya. Tidak boleh lebih perasaannya. Karena kalau lebih perasaannya, kita tahu bagaimana kalau perempuan yang nentuin sesuatu. Gitu kan ya. Pasti ujung-ujungnya
berdasarkan perasaan. Contoh misalnya, kamu mau pilih mana? Ini atau ini? Saya sih harusnya logisnya ini, tapi perasaannya ke sini. Sedangkan namanya pemimpin itu kalau misalnya dia senantiasa pakai perasaan, dia nggak bisa memimpin dengan baik. Maka itu yang dinamakan bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din. Dinamakan dengan kelebihan logika dan kelebihan akal, berarti kelebihan ilmu atau kelebihan juga cara mendidik. Contoh, kalau kita bicara tentang Islam, yang harus ngajarin agama itu istri ke suami atau suami ke istrinya. Gimana kalau suaminya mualaf? Ya belajar dulu, itu kan ya. Kenapa? Karena laki-laki itu harusnya bisa lebih ngerti daripada perempuan. Maka ketika saya masuk Islam, saya belajar dulu. Ketika saya sudah ngerti tentang agama, baru saya nikah. Karena tugas untuk mendidik istri di bidang agama itu tugas saya. Karena Allah melebihkan tentang akal dalam menerima agama itu pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kalau gitu Ustaz, apa perempuan tuh nggak ada baik-baiknya? Ada, kan masih ada masih ada ayat-ayat berikutnya. Apalagi kemudian kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan atas apa yang dicari oleh laki-laki dan diinfakkan kepada perempuan. Itu 3 tugas laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya adalah apa? Sebagai seorang laki-laki dia harus provide. Sebagai seorang laki-laki dia harus cari nafkah. Sebagai seorang laki-laki dia harus bisa membiayai istrinya. Gimana caranya? Saya sudah sering ngasih tahu. Kalau yang namanya nafkah itu ada 3. Pertama sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan. Papan yaitu rumah. Seperti apa nafkah bentuk rumah? Sederhana bagi laki-laki, ditempatkan dia di tempat kita bertempat tinggal. Artinya kalau kita tinggal di situ, istri kita di situ, itu sudah nafkah. Yang kedua, pangan, memberi makan yang kita makan. Itu sudah sederhana. Kita makan apa, istri kita makan apa, itu sudah termasuk nafkah. Gimana yang dimaksud dengan sandang atau pakaian? Pakaian itu menurut ulama-ulama ada satu pendapat bahwasanya nafkah pakaian seorang laki-laki pada seorang perempuan minimal setahun sekali punya baju baru. Ya minimal, tapi kan nggak harus minimal. Karena kita tahu ibu-ibu zaman sekarang kan suka check out sendiri kan gitu kan ya. Oke, ini adalah pertanggungjawaban laki-laki. Lalu apa balasan perempuan? Fasolihatu. Itu yang kemudian senantiasa kita bahas. Maka balasan perempuan adalah kelebihan yang Allah beri pada dia. Apa? Menjadi solihah. Solihah itu apa? Solihah artinya yang memperbaiki, penawar. Atau apapun yang didapatkan oleh laki-laki di luar, keburukan apapun yang laki-laki rasakan, begitu mereka sampai ke rumah maka mereka memiliki penawarnya, yaitu adalah perempuan. Itu dinamakan fasolihatun. Nah kenapa kemudian seperti apa solihah itu? Tutur katanya baik. Jadi ini penting sekali, terutama di bulan Ramadan. Pas nggak ada syaitan yang menggoda, coba perbaiki tutur kata kita kepada suami kita. Coba sapa dengan sapaan yang baik. Coba respon sesuatu dengan respon yang baik. Saya tahu ini susah ibu-ibu sekalian, bagi ibu-ibu sekalian saya ngerti banget. Tapi coba ketika misalnya ya, ketika suaminya ngobrol, coba dipikir dulu kalau saya balas ini, kira-kira balasan saya itu akan membuat situasi lebih buruk atau jadi lebih baik. Bisa dipahami ya? Contoh misalnya, suaminya bilang, alhamdulillah nih, gue barusan sholat duha misalnya, saya barusan sholat duha misalnya, suaminya bilang. Lalu kemudian istrinya bilang, istrinya tahu nih, suaminya nggak pernah sholat duha nih, tapi karena Ramadan dia jadi sholat duha, maka kemudian istrinya bilang, sholat duha mah biasa aja kali. Kira-kira suaminya gimana? Minimal suaminya diem dan suaminya nggak mau ngomong lagi. Mbok ya diapresiasi gitu maksudnya. Nah ini kalau setiap kali ada percakapan kita coba mikir, ini balasan kita nambah buruk atau nambah baik. Kira-kira kalau misalnya suami ngomong gitu, solihah itu harusnya gimana? Apa? Keren banget, ngece lu ya misalnya. Kira-kira gimana misalnya? Alhamdulillah, yuk kita bareng yuk. Itu lebih enak. Yuk bareng yuk, kamu nanti bareng sholat duhanya nanti bareng-bareng. Itu bagus.
Artinya apa? Tidak membuat dia jadi kacau. Sama ketika anak juga sama. Ketika anak ngomong, coba kita cari sesuatu yang gak jatuhin tapi membuat dia tuh jadi lebih baik. Ini fasolihat. Karena solihat yang pertama digambarkan dengan kata-kata. Yang kedua baru tentang feminimitas. Feminimitas, ya benar. Jadi tentang bagaimana sifat keibuan, bahasa Indonesia aja lah. Sifat keibuan. Karena Rasulullah itu ketika menggambarkan perempuan yang lembut, pertama adalah tutur katanya, kedua perbuatan dia dalam mengurus anak, keibuannya, memberikan perawatan, memberikan kebaikan pada anak-anaknya. Itu dua, itu soleha. Yang kedua apa? Yang kedua setelah solehat, qonitatun. Qonitat adalah perempuan-perempuan yang senantiasa beribadah kepada Allah. Saya pernah ditanya sama seseorang, apa yang paling membuat kamu suka dari istrimu? Jadi maksudnya gini pertanyaannya, kamu suka istrimu tuh kalau lagi apa sih? Saya bilang yang paling membuat saya itu agak apa ya, perasaan saya agak seneng dan perasaan saya tuh agak deg-degan gitu ya. Pokoknya membuat saya bahagia itu ketika ngelihat istri saya tuh lagi ibadah dan lagi ngurusin anak-anak. Itu membuat saya senang tuh. Jadi contoh misalnya ketika ngeliatin dia lagi ngajarin anak-anak itu saya senang. Ketika ngeliatin dia lagi ibadah itu saya senang. Karena kenapa? Karena qonitat, perempuan-perempuan yang beribadah pada Allah itu adalah tanda bahwa dia pasti menjadi seorang istri yang nyaman bagi suaminya. Kenapa? Karena ketaatan dia kepada Allah itu berbanding lurus dengan ketaatan dia kepada suami. Yang ketiga adalah hafizat, adalah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Karena gini, laki-laki itu kalau normal, kita nggak bicara nggak normal ya. Laki-laki yang normal itu pencemburu. Laki-laki yang normal itu pencemburu. Kemarin kalau sama Bu Eli masih ingat dayuts, kan belum dijelasin kan ya. Siapa itu laki-laki dayuts? Laki-laki dayuts adalah laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap perempuan-perempuan yang dia tanggung jawab. Satu, siapa? Istrinya. Dua, anaknya. Jadi dia nggak punya rasa cemburu. Contoh, dia nggak ada rasa cemburu ketika melihat istrinya ngobrol sama laki-laki yang lain. Misalnya berdua-duaan, itu dia nggak ada rasa cemburu. Dia nggak ada rasa cemburu ketika istrinya keluar rumah pakai baju yang bajunya itu menarik perhatian laki-laki yang lain. Dia nggak ada cemburu ketika istrinya bahkan tidak pakai penutup aurat. Itu namanya dayuts. Tapi laki-laki yang benar, yang normal pasti pencemburu. Karena laki-laki yang normal nggak mau berbagi. Jelas ya, laki-laki normal tuh nggak mau berbagi. Contoh, laki-laki kalau misalnya beli handphone, beli yang segel atau yang sudah dibuka-buka. Kalau punya duit ya, kalau nggak punya duit urusan lain. Cari yang mana kira-kira? Segel. Laki-laki itu ya, kalau misalnya mereka Oke, tes. Oke. Ketika laki-laki lagi belanja misalnya, itu laki-laki pasti akan tes, gitu kan ya. Misal contoh, mobil itu ada test drive. Kalau misalnya laki-laki beli mobil, test drive dulu. Pas dia beli mobilnya, dia mau ngambil unit yang test drive. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena sudah di test drive orang lain. Paham ya? Itu laki-laki normal. Maka hafizat itu menjaga kehormatan dia. Dengan cara apa menjaga kehormatan dia? Satu, menjaga kehormatan suaminya ketika tidak ada. Dan dua, menjaga harta suaminya yang diamanahkan pada dia. Di situ istri harus tahan untuk tidak mengumbar aib di dalam rumah tangga. Itu menjaga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatan dirinya dengan cara apa? Dengan cara tadi menjaga interaksi dengan orang lain. Maka di dalam Islam sebuah cara untuk menjaga agar suami ini tetap punya hubungan yang baik dengan istrinya adalah dengan membatasi pergaulan istri. Contoh, ada hadis kan ya, bahwasanya ditanya kepada Rasulullah, kalau andaikan saya punya ayah, kata seorang istri, saya punya ayah meninggal, boleh nggak saya pergi tanpa izin suami? Nggak boleh. Tapi zaman sekarang kan nggak se-ekstrim itu, kan ada WA, gitu kan ya. Ada misalnya apalagi, ada telepon dan segala macam. Nah, berarti izinnya itu yang digarisbawahi. Karena kalau nggak ada izin suaminya, lalu kemudian dia keluar rumah, pasti suaminya langsung mikir aneh-aneh.
Pasti dia akan curiga, kok dia nggak ngomong? Biasanya dia ngomong. Kalau ada apa-apa di jalan gimana dan segala macam. Nah, setelah itu terjadi, maka ada suatu kebaikan. Apa kebaikannya? Kalau semua itu dijalankan, Allah sampaikan, istri mana yang taat pada suaminya dalam keadaan taat yang sangat minimal dalam perkara-perkara wajib saja, maka ketika dia sudah meninggal dan suaminya ridho kepada istrinya, maka dia boleh pilih pintu surga mana aja yang mau dimasuki. Enak kan? Orang puasa punya pintu puasa, orang sedekah punya pintu sedekah, orang sholat punya pintu sholat, orang baca Quran punya pintu Quran. Orang yang taat pada suaminya pilih yang mana yang dimaui, itu silahkan dimasuki. Kenapa? Karena taat pada suami itu adalah bagian yang sangat besar, karena suami diberikan amanah yang sangat luar biasa. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan insya Allah sebelum tanya jawab kita serahkan kepada panitia kalau seandainya ada sedekah yang pengen dibagikan. Maaf, tempat sedekah yang pengen dibagikan. Ahlan wa sahlan.